Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifah Satriani dengan NIM 122111353. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya ya teman-teman tentang metode forecasting. Nah, sebelumnya saya sudah menyelesaikan contoh 1 hingga contoh 6. Dan di sini saya akan menyelesaikan contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh ini ada multiplicative decomposition atau seasonal. Ya teman-teman, gambarnya dalam model ini harus dimasukkan jumlah musimnya, misalnya 4 musim atau 12 bulan atau 5 hari atau 7 hari. Selain itu harus dimasukkan nilai dasar untuk smoothing. Dapat menggunakan rata-rata bergerak terpusat yang umum atau rata-rata dari semua data. Selain itu juga dapat dimasukkan skala faktor musiman sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya kita lanjut masuk ke aplikasi POMCM ya teman-teman. Nah, di sini datanya masih sama, kita edit dulu datanya. Nah, di sini datanya masih sama pada data sebelumnya, kita ganti yang metodenya saja. Metodenya kita ganti yang multiplicate decomposition atau seasonal ya teman-teman. Nah, di contoh ini ada seasonnya kita 4 ya teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa periode ke-20 ini ya teman-teman. Ini ada periode ke-7 sampai 20. Kemudian penjualan 104,999 ditambah 1,742. Kemudian correlation koefisiennya 651, kemudian coefficient of determination-nya 424. Nah, berikut keterangannya pada kolom unadjusted forecast atau perkiraan yang tidak disesuaikan merupakan perkiraan yang menggunakan garis trend yang dapat dilihat pada gambar di layar ya teman-teman. Sedangkan pada kolom adjusted forecast atau perkiraan disesuaikan mengambil perkiraan dari trend line dan kemudian dikalikan dengan faktor musiman yang sesuai. Kesalahan dalam estimasi peramalan didasarkan pada data penyesuaian dengan data aslinya. Berikut tabelnya. Kemudian kita lanjut ke solusi. Selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada detail and error analysis. Dapat dilihat pada gambar bahwa penjualan average-nya 110,833, kemudian next period forecast-nya 113,588. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke solusi yang ketiga. Ada control tracking signal. Dapat dilihat seperti ini, ada forecast error, gam ABS error, gam ABS, MAD atau track signal. Kemudian kita lanjut ke solusi yang ketiga, ke solusi yang terakhir ya teman-teman. Ada grafiknya. Solusi yang keempat, grafik. Nah, di grafik ini dapat disimpulkan bahwa data atau X berwarna hitam, kemudian forecast-nya lingkaran berwarna biru, kemudian smoothed datanya keunguan ya teman-teman. Kemudian trend lainnya berwarna oranye. Begini tampilannya teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh yang ke-8 ya teman-teman. Langsung saja kita edit datanya masih sesuai pada data ini ya teman-teman. Contoh yang ke-8 ada regresi linear berganda.
Regresi digunakan untuk mengestimasi dan meramalkan dengan data cross-seksional atau antar data yang memiliki titik waktu yang sama. Analisis regresi linear dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis regresi linear sederhana jika jumlah variabel bebasnya atau X hanya satu. Secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan A plus BX. Model ini hampir sama dengan model analisis tren. Bedanya, model tren variabel bebasnya adalah waktu, sedangkan pada analisis regresi linear sederhana, variabel bebasnya bisa waktu, bisa variabel non waktu. Dan yang kedua, analisis regresi linear berganda jika jumlah variabel bebasnya atau X lebih dari 1. Secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 tambah. Selanjutnya dapat dilihat ya teman-teman, kemudian kita ini contoh kasusnya ternyata beda ya teman-teman, beda dari yang data sebelumnya. Ini datanya ya teman-teman, dapat dilihat. Langsung saja datanya kita aplikasikan ke POMGM. Nah, di sini kita klik modul, kemudian forecasting, kita pilih yang value, least squares, simple and multiple regression ya teman-teman. Kita isikan titelnya dengan contoh regresi ya teman-teman. Regresi, kemudian number of observation-nya kita isikan 10. Kemudian number of independent variable-nya kita isi 2 ya teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya isikan sesuai data ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai data ya teman-teman. Lanjut saja kita klik solve. Nah, di sini ada 4 solusi. Yang pertama ada forecasting result. Nah, di solusi yang pertama ini atau forecasting result-nya dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan, ini tadi dapat dibuat persamaan regresinya, yaitu Y 97.317 ditambah 8.806 dalam promosi per juta dan dikurangi 442 jumlah karyawan. Ini berarti koefisien promosi per juta adalah 8.806 jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 8.806 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Yang kedua ada jumlah karyawan. Koefisien, jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 442 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Berikutnya konstanta. Konstanta yaitu sebesar 97,317. Rata-rata penjualan HP sebesar 97,317 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sebesar 773. Artinya variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 80%, 0,8 dikali 100%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi di layar juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan
97,317 ditambah 8,806 dikali 12 karena itu meningkat 12 juta ya teman-teman. Kemudian ditambah 442, maka hasilnya adalah 203,431. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.